Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, video ngebahas HP ini bisa dikatakan telat ya, tapi nggak apa-apa lah daripada nggak sama sekali. Karena ini saya beli sendiri, jadi nunggu barangnya dijual dulu. Dan sebenarnya HP ini sampai di tangan saya udah cukup lama, tapi baru sekarang sempat buat videonya. Oke, ini adalah itel P65 untuk harga normal sekarang itu 1,6 jutaan. Di harga range 1 jutaan, HP ini punya desain yang paling beda dibanding HP lain, punya desain ala-ala gaming, mecha design. itel itu selalu bisa ngasih gebrakan. Dulu itu itel S23 itu RAM 8GB termurah. Terus itel S23 Plus layar lengkung AMOLED termurah. itel P55 5G itu HP 5G termurah. Dan terakhir itu ada itel RS4 Helio G99 termurah. Nantinya nggak tahu bakal ngeluarin yang kayak gimana lagi. Oke, untuk tampilan boxnya seperti ini. Ini boxnya memang gede karena di sini free bundle charging case ya, 2400 mAh. Dan ini ada tulisan limited ya. Mungkin kalau nanti stoknya udah habis, kita itu nggak dapet lagi charging case-nya. Oke, ini lanjut kita buka. Bisa-bisanya juga. Di harga segitu, itel bisa ngasih charging case. Yang di HP lain itu belum pernah nemu ya. Oke, ini untuk charging case-nya. Nanti kita buka ya, kita coba pasangkan di HP-nya. Dan ini dia box dari itel P65. Warnanya ini hitam dengan motif garis-garis seperti ini. Kesan cakepnya di sini tuh dapet. Terus di sini ada keterangan 16 GB, tapi ini maksudnya udah plus fitur filter RAM. Aslinya itu RAM-nya 8 GB. Untuk storage-nya itu 128 GB. Dan untuk keterangan spesifikasinya ada di belakang sini. Layar udah 120 Hz untuk refresh rate. Untuk prosesor di sini nggak ditulis ya, itu pakai seri apa, cuma ditulis octa-core prosesor, baterai 5000 mAh. Chargingnya di sini 18 watt, kamera depan 8 megapiksel, kamera belakang 50 megapiksel. Dan ini kalau kita bandingkan dengan itel RS4 dengan harga yang kurang lebih sama, memang speknya lebih tinggi itel RS4 yang di sini pakai Helio G99 dan juga fast chargingnya itu kencang 45 watt. Oke, ini kita lanjut buka ya. Nah, untuk desain boxnya ini cakep banget ya, niat banget untuk ngedesain seperti ini. Ini ternyata cuma sampulnya aja. Oke, ini kita buka. Yang pertama di sini, ini ada gambar si smartwatch ya. Gak tahu ini kok bisa masuk di bagian sini. Terus ini dia si HP-nya, kita taruh dulu. Lanjut di sini ada case, ini tipenya silikon, tapi modelnya itu seperti anti crack. Di bagian tiap pojokannya ada seperti ini. Terus di sini ada kitab-kitab seperti buku panduan dan juga kartu garansi. Ada SIM ejector, kabel USB, Type A to Type C. Terus di sini ada kepala charger yang punya output maksimal di 18 watt. Jadi untuk fast chargingnya ini memang standar aja, nggak sekencang dibanding itel RS4 yang di situ udah 45 watt. Oke, ini kita singkirin dan kita lihat di HP-nya. itel P65. Jadi untuk desainnya seperti ini ya. Ya menurut saya ini tuh cakep banget untuk harga 1 jutaan. Itu kerasa beda dibanding HP lainnya. Ini memang kesan gamingnya itu dapet. Desainnya itu ala-ala mecha design. Yang di sini desainnya itu mirip-mirip dengan saudaranya, sama-sama dari Transcend Holdings ya. Itu Teknopova 6 dan juga Infinix GT20 Pro. Oke, kita lepas. Untuk bahan back covernya ini tuh dari plastik ya, tapi finishingnya itu menyerupai kaca. Dan ini gampang banget sih meninggalkan bekas sidik jari. Oke, kita cek dari sisi persisi. Oh ya, untuk bagian framenya ini juga sama dari plastik. Di sisi kanan ada tombol power yang sekaligus juga menjadi sensor mendeteksi sidik jari. Di atasnya ada tombol pengatur volume. Dan di sini ada tombol lagi, tombol shortcut yang bisa kita fungsikan sebagai tombol saat kita buat game. Semisal kita gunakan buat tombol L atau R. Terus di sisi atas ini kosong aja, hanya ada tulisan design by itel. Terus di sisi kiri ada slot SIM. Coba kita cek kira-kira di sini punya tipe apa. Nah, ini punya tipe triple slot ya, bukan hybrid. Dan ini ada seal karet warna merah yang mungkin untuk menghalangi masuknya air. Yang aneh kemarin tuh Oppo A3X, katanya dia itu tahan percikan air, tapi di bagian slot SIM-nya gitu nggak ada seal karet seperti di HP ini. Oke, lanjut di sisi bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang untuk mikrofon, port USB Type-C, dan lubang untuk speaker. Lanjut di bagian belakang, ini ada dua kamera, terus ini ada logo petir, LED flash yang bentuknya ini tuh bulat dan cukup gede ya. Ini ada 4 LED flash.
Dan uniknya di HP ini tuh ada lampu RGB. Nah, adanya lampu RGB seperti ini pasti ada yang bilang itu norak, ya nggak usah dibikin ribet lah. Toh ini kan nggak wajib nyala. Terus di bagian depan dari bawaan ini udah tertempel screen protector, ada kamera, lubang untuk earpiece dan sensor-sensor. Nah, ini kita coba pasangin charging case-nya yang di sini punya kapasitas baterai itu 2400 mAh. Nah, ini fungsinya sama halnya dengan power bank. Dan memang di sini bobotnya jadi lebih berat banget ya, wajar. Ini kan isinya baterai. Oke, ini kita nyalain ya si HP-nya. Kita lepas dulu lah untuk charging case-nya. Nah, ini saya akan coba install beberapa aplikasi tambahan dulu dan setting-setting. Tunggu saya untuk kembali. Oke, balik lagi. Jadi seperti ini tampilan layar dari itel P65. Nah, untuk model kamera depannya di sini udah punch hole. Kalau untuk ketebalan bezelnya sih sewajarnya untuk harga di kelasnya, karena itu nggak ada yang lebih tipis dibanding HP ini. Untuk ukurannya di sini 6,7 inch, itu lebih gede dibanding itel R4 yang di sini 6,6 inch. Cuma kalau untuk kecerahan maksimalnya memang di sini kerasa ya rendah ya. Ini udah mentok di bawah rata-rata HP lain. Itu maksimal cuma di 400 nits. Dan di channel Jagat Review itu ngetes mentok di 385 nits aja. Ini kalau kita sandingkan dengan itel R4 memang lebih rendah di itel P65. Kalau di itel R4 di sini maksimal di 450 nits. Kalian bisa lihat sendiri ya, perbandingannya seperti ini. Sudut pandangnya di sini juga lebih luas di itel RS4. Kalau untuk kualitas warna layar sih menurut saya udah oke, bukan kategori buruk ya, warnanya cukup tajam. Dan di sini resolusinya juga masih wajar untuk harga di kelasnya, yaitu cuma SD+. Nah, untuk desain layarnya memang tiap pojokannya ini lebih melengkung ya dibanding umumnya HP lain. Ini berbandingan dengan itel RS4. Di itel P65 ini lebih melengkung. Nah, untuk tema bawaannya memang ini ala-ala gaming ya, kita coba cek. Adakah pilihan tema lain? Ya, sayangnya di sini nggak ada pilihan tema lain ya, cuma satu aja bawaan. Oke, kita cek di pengaturan, terus masuk ke ponsel saya. Ini pakai itelOS versi 14. Versi Androidnya di sini juga 14. Security patch ada di 5 Juli 2024. Ini keterangan lain seperti layar, baterai, prosesor, dan lain-lain. Kita cek di bagian layar, ini ada pengaturan kecerahan adaptif ya, atau kecerahan otomatis. Sayangnya di sini tuh nggak ada pengaturan untuk karakter warna layar ataupun suhu. Jadi ya default aja, nggak bisa kita ubah-ubah. Nah, mantapnya di sini tuh punya refresh rate tinggi, yaitu sampai 120 Hz. Untuk NFC sayangnya HP ini nggak ada ya. Dan untuk tombol sisi kanan atas, ini nyebutnya di HP ini tuh flex button. Ini bisa kita fungsikan sebagai center, rekaman layar, dan lain. Kita coba. Nah, ini untuk nyalain center. Dan ini bisa kita fungsikan sebagai lainnya kalau kita tekan tahan lama. Tinggal kita atur aja. Dan ini pas ngegame kita bisa fungsikan layaknya sebagai tombol trigger di skenario gaming. Tinggal diatur aja. Nah, di sini ada fitur lampu RGB ya. Ini bisa kita gunakan sebagai notifikasi mengisi daya memulai game, sebagai notifikasi seperti umumnya ya, seperti sosial media, chatting, dan lain-lain. Dan ini untuk ritmenya, ini nggak bisa kita ubah ya, cuma default aja. Nah, seperti ini. Dan ini warnanya itu ada banyak, nggak cuma 1-2 aja. Oke, kita cek di aplikasi yang sudah saya install. Pertama device info HW. Untuk storage-nya di sini mantap ya, udah bertipe UFS. Untuk SoC di sini pakai UniSoC T615. Memang ini prosesor yang masih baru ya, dan baru kali ini nemu di HP yang pakai prosesor ini. Konfigurasinya di sini octa-core yang terbagi dalam 2 cluster, 2 kali 1,8 GHz itu Cortex A75 plus 6 kali 1,6 GHz Cortex A55. Fabrikasi di sini tidak terbaca ya, yang aslinya itu 12 nanometer dari TSMC. GPU Mali G57 yang pasti di sini MP1. Nah, seri prosesor ini adalah versi ya sedikit upgrade dari UniSoC T606. Itu perbedaannya clock speed CPU dinaikin dari 1,6 GHz di sini ke 1,8 GHz. Dan untuk GPU juga clock speednya itu dinaikin ke 850 MHz. Kalau di T606 itu 650 MHz. Untuk yang lain-lain itu juga ada yang di-upgrade sih, seperti refresh rate layar. Di sini udah support 120 Hz.
Kalau di T606 itu cuma 90 Hz. Dan ISP juga dinaikin sih. Ini support foto hingga resolusi 108 megapiksel. Terus di bagian screen ini resolusinya 1600 x 720 atau SD+, dan di sini belum support untuk HDR10+. Kemudian untuk kamera, ya di sini sensor yang benar itu nggak jelas ya, nggak tahu karena di sini keterangannya itu banyak banget. Ya pada intinya kamera belakang ini tuh 50 megapiksel dan depan itu 8 megapiksel. Baterainya 5000 mAh. Fast charging 18 watt. Untuk sensor kita cek di aplikasi sensor box. Kira-kira di sini kelengkapannya itu ada apa aja. Oke, di sini sensornya termasuk lengkap ya, magnet ada dan gironya di sini juga ada. Dan ini gironya itu pakai giro hardware bukan software. Nah, untuk skor Antutu kira-kira dapat berapa UniSoC T615 ini? Nah, di sini dapat di angka 308.000 ya, skor yang ya cukup tinggi untuk harga HP 1,5 jutaan. Ini versi Antutu 10 dan saya pakainya Antutu 3D versi Lite karena di sini RAM-nya itu 8 GB. Skor CPU-nya dapat di 84 ribuan dan GPU-nya itu di 30 ribuan. Dari sini kita bisa melihat ya, skornya memang lebih tinggi dibanding UniSoC T606. Terus untuk storage test di sini dapat di angka 50 ribuan. Speed bacanya seperti ini ya. Itu dapat di 995 MB per second dan speed tulisnya itu di 850 MB per second. Jadi di sini pakai UFS 2.2. Dan untuk kecepatan RAM-nya di sini juga termasuk kenceng ya. Kalian bisa lihat sendiri lah. Untuk multi sentuh di sini ya cuma di 5 titik sentuhan aja. Sama dengan di Itel RS4. Nah, dari keseluruhan spek sebenarnya itu lebih unggulan di Itel RS4 ya, dengan harga kurang lebih sama. Prosesornya juga lebih kencang, di sini pakai Helio G99. Ini pakai UniSoC T615. Fast charging-nya juga lebih kencang di Itel RS4 ini 45 watt, Itel P65 cuma di 18 watt aja. Unggulnya sih di HP ini menurut saya cuma di bagian desain aja ya. Itu kesan gamingnya lebih dapet dan juga dapet charging case. Lainnya lebih unggulan di Itel RS4 ya, dan menurut saya lebih worth it ini sih Itel RS4 dengan harga kurang lebih sama. Kita coba untuk bermain real drum ya, kira-kira di sini tuh ada delay apa enggak. Nah, untuk responsivitas layarnya di sini ya cukup enak ya, meskipun bukan kategori yang enak banget. Ya intinya di sini tuh nggak kerasa delay sih. Nah, untuk masalah layar seperti di Itel P55 ya, meskipun sekarang itu udah dapat update dan itu jauh lebih mendingan ya dibanding pas pertama keluar. Ya meskipun masih ada sih sedikit patah-patah. Di HP ini tuh nggak ada kalau kita geser pelan kayak gini. Ini masih kerasa smooth, nggak ada rasa patah-patahnya. Oke. Kita cek di bagian kamera. Jadi untuk kamera belakang ini tuh ya anggap aja itu cuma satu yang beresolusi 50 megapiksel. Terus untuk depan itu 8 megapiksel. Dan dilihat sekilas memang di sini ya kerasa kurang sih. Ciri khas dari ISP UniSoC itu memang hasilnya nggak lebih bagus dibanding prosesor lain. Untuk kamera belakang ya ini juga sama aja sih. Warnanya itu kurang begitu keluar. Untuk video belakang bisa merekam hingga resolusi Full HD 30 fps dan depan ya ini sama aja di Full HD 30 fps. Dan di sini ada stabilisasi ya, entah itu untuk kamera depan dan belakang. Seperti ini untuk hasil perekaman video dari kamera belakangnya, resolusi Full HD 30 fps. Untuk kualitasnya sih ya memang masih ciri khas dari UniSoC ya. Itu detailnya kurang. Ini buat jalan cukup stabil ya karena ada stabilisasi, cuma ya bukan yang stabil-stabil banget sih, masih ada efek glitter. Sedangkan ini untuk hasil rekaman video dari kamera depannya ya, resolusinya itu sama di Full HD 30 fps dan bisa juga pakai stabilisasi. Ya kualitasnya gimana menurut kalian, silahkan kalian nilai sendirilah. Nah di sini tuh ada fitur video ganda ya, jadi bisa rekam video bersamaan kedua kamera depan dan belakang. Mungkin ini salah satu fitur dari ISP juga dari UniSoC T615 dibanding T605. Resolusinya mentok di Full HD ya sama aja sih dengan video standar, cuma kalau pakai di mode ini nggak bisa yang namanya pakai stabilisasi. Nah ini kita coba ya buat ngegame, sementara ini cukup Mobile Legends aja. Kita lihat untuk settingan grafiknya
Ya, sayangnya di sini belum kebuka 90 fps ataupun 120 Hz ya, meskipun untuk layarnya di sini sudah support 120 Hz. Di sini mentok di tinggi atau 60 fps saja. Ini kita atur rata kanan, grafis kita atur di ultra, bayangan on, mode SD juga on. Nah, untuk mode gamenya seperti ini ya. Ini kita atur di mode performa. Terus mantap ya, di sini ada pengisian daya bypass. Jadi semisal kita buat ngegame sambil dicas itu aman karena dayanya itu nggak lewat baterai, langsung ke mesin. Dan ada fitur yang namanya itu ini dah, flex button game. Ini kita aktifin. Ya, tinggal kita gunain untuk apa? Untuk tombol yang ada di sini di atas tombol volume. Nanti kita coba pakai buat beli item. Nah, di sini untuk tombol flex buttonnya saya gunain untuk beli item. Nah, sebagai contoh kayak gini ya. Ini berguna banget sih. Untuk masalah responsivitas layar di sini saya rasa nggak ada masalah ya, udah enak kontrolnya, nggak kerasa delay. Kalau untuk masalah FPS nanti saya perlihatkan ya, untuk FPS rata-ratanya itu dapat berapa. Pada intinya sih di sini pengalamannya ya itu lebih enak dibanding Snapdragon 6S Gen 1 dengan settingan yang sama Ultra 60 fps. Meskipun skor GPU-nya di sini tuh lebih kecil ya, cuma dapat di 30 ribuan. Kalau di Snapdragon 6S Gen 1 itu dapat di 38 ribuan, tapi secara real buat main game itu FPS jauh lebih stabil dan lebih enak di ini SoC T615. Jangankan dengan T615, dengan T606 itu lebih enak dibanding T606 dibanding Snapdragon 6S Gen 1. Ini ngomong mulu, nggak lihat kalau di sini ternyata lore-nya udah sampai sini sih. Kayaknya kalah sih dari tadi, kebanyakan ngomong. Dah kalah beneran. Oke, di sini dapat FPS rata-rata itu di 59 fps di settingan Ultra 60 fps. Kalian bisa lihat sendiri ya untuk grafik FPS-nya. Di sini cukup stabil ya, stabil sih. Untuk yang turunan tajam karena ini hero-nya itu baru mati. Dan memang ini untuk FPS-nya itu dapat lebih tinggi ya dibanding unit SoC T606 meskipun dengan GPU sama. Karena di sini untuk clock-nya itu dinaikin di 850 MHz. Kalau di T606 itu 650 MHz dengan GPU sama Mali G57. Dan ini performanya itu jauh lebih stabil dan juga FPS-nya itu lebih tinggi dibanding Snapdragon 6S Gen 1. Kemarin itu saya coba, memang nggak enak banget ya, FPS itu sering banget naik turun dan itu cukup parah. Kemudian kita coba ya untuk kualitas speakernya, yang di sini hanya satu speaker aja, belum dual speaker stereo. Ya harusnya sih bisa lah ya ngasih dual speaker stereo kayak di ITEL RS4. Kita coba. Nah, untuk kualitas speakernya memang di sini ya biasa aja sih, lebih ke kurang ya. Itu karakternya lebih ke cempreng. Ini kurang lebih mirip-mirip dengan ITEL P55 sih. Dan jelas ini lebih enakan di ITEL RS4 sih. Selain dual speaker stereo, di sini juga detailnya itu lebih dapat. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini, unboxing dan juga ya sedikit coba-coba dari ITEL P65, HP yang punya desain paling menarik untuk harga 1 jutaan ya. Itu lebih ke gaming, ini mecha desain. Dan ya menurut saya sih lebih worth it-an ITEL RS4 ini ya, secara keseluruhan spek. Unggulnya ini cuma di bagian desain aja. Dan juga dapat charging case, lainnya itu menang mutlak di ITEL RS4. Prosesor lebih kencang, Helio G99. Terus fast charging juga lebih kencang 45 watt. Terus dual speaker stereo dan juga kecerdasan maksimal layarnya itu lebih tinggi di ITEL RS4. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.